Ya betul lah. Kepala dinas yang baru, Dinas yang lama, kepala dinas yang lama, direktur, PPK, direktur Lembata Jaya, CV Lembata Jaya, Pokja, kepala ULP 1, Pokja 1, pelaksana lapangan, pelaksana lapangan, Pokja 2 tambah kepala ULP jadi pas 8. Kemarin 2 juga. Kemarin 2 orang saja. Kemarin 2 Aci Lili sama pelaksana lapangannya. Ya hari ini yang banyak. Makanya kami sampai malam. Kira-kira yang didalami apa sih? Yang didalami terkait dengan peran masing-masing. Kalau kepala dinas yang lama kan beliau menjabat di sini sampai dengan pekerjaan ini selesai. Sedangkan kepala dinas yang baru yang didalami pembayaran yang sisa 5%. Kepala dinas yang lama bayarnya sampai 95%, yang baru bayar 5%. Kemudian pemilik CV Lembata Jaya kita pertanyakan hubungannya dengan Aci Lili, bagaimana sehingga Aci Lili bisa pakai benderanya. Kemudian PPK kaitan dengan pelaksanaan fisik di lapangan. Kemudian kepala ULP kaitan dengan lelang proyek ini. Kenapa mereka juga kita minta keterangan, kita dalami, siapa tahu ada cerita sebelum perkara ini dilelang, barangkali ada persekongkolan atau tidak sehingga ditetapkan pemenang di CV Lembata Jaya ini. Karena menjadi pertanyaan kita, CV Lembata Jaya ini dia pemenang urutan kelima, tapi dia yang mengerjakan pekerjaan ini. Nah, Pokja menggugurkan peringkat 1, 2, 3, 4. Lembata Jaya dia peringkat 5, tapi dia yang menang. Nah ini 4-4 kenapa? Apa permasalahannya? Yang di Pokja. Kan selama ini yang kita tahu bahwa yang diambil itu ranking 1, 2, 3. Tapi ternyata yang ditetapkan sebagai pemenang itu bukan di situ, malah yang di ranking 5. Menjadi pertanyaan kita, ada apa? Sehingga kita butuh keterangan dari Pokja. Kita undang mereka ke sini, kita minta keterangan mereka. Kemudian pelaksana lapangan berkaitan dengan fisik di lapangan. Jadi masih tersisa sekitar 6 orang lagi, yaitu pemilik lahan, material batu, pasir, sirtum yang dipakai untuk pelaksanaan di lapangan. Jadi sudah kita panggil masyarakat termasuk kepala desanya, ada 6 orang. Nanti kita lanjutkan pemeriksaan hari Kamis. Kepala desa mana? Kepala desa Lama Lela dengan kepala desa Poni Manitobo. Juga nanti akan diperiksa. Kita periksa hari Kamis. Mereka punya masyarakat yang punya material di sana juga. 2 desa itu yang punya material. Berarti setelah pemeriksaan hari ini, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita sudah bersurat ke Politeknik Negeri Kupang untuk pemeriksaan fisik di tahap penyidikan. Jadi kita mau pastikan betul tidak berapa volume yang tidak sesuai, yang terpasang dan tidak sesuai, mutu yang tidak sesuai itu berapa banyak. Kita butuh kepastian dari ahli. Makanya kita surati mereka. Udah kita bersurat, mungkin minggu depan kalau ada kesempatan dari mereka, tinggal kita menunggu waktu dari mereka. Kapan mereka datang ke sini untuk kita sama-sama turun ke lapangan lagi. Tim pemeriksa itu mungkin di minggu-minggu depan. Karena di Kamis, Jumat, minggu depan itu ada libur, ada tanda merah.
kenaikan Isa Al-Masih dengan cuti bersama di hari Jumat. Jadi mungkin Senin, Selasa, Rabu atau bisa lebih, mungkin bisa di atas. Berarti tinggal tunggu waktu saja. Tinggal tunggu waktu dari Polsek datang ke sini Menghitung kembali. hitung kembali. Kemarin sudah dihitung, tapi datang hitung. Pastikan lagi, kita butuh kepastian lagi. Tapi kalau dari hasil pemeriksaan itu ada tanda-tanda tidak? Ada indikasi kemarin, di hasil pemeriksaan pertama itu ada indikasi sehingga kita minta untuk pastikan lagi di tahap penyidikan. Kemarin di penyelidikan itu memang ada indikasi. Ada indikasi sehingga kita naikkan kasus ini ke penyidikan. Nah sekarang di tahap penyidikan kita minta untuk pastikan lagi angkanya berapa, ukurannya model seperti apa, pas tidak, volumenya pas tidak, kalau mutu tidak sesuai, berapa mutu yang tidak sesuai, itu ya. Direktur kemarin yang ini dipakai, dia ada akte notarisnya. Tadi saya sudah lihat ada akte notaris, masih lakukan pemeriksaan saksi-saksi sambil mendalami. Semua berpotensi, tapi paling tidak kita lihat yang lebih berperan, yang mana dan ini memang betul-betul harus diminta pertanggungjawaban. Yang banyak pekerjaan yang dari hasil pemeriksaan ini ada berapa banyak paket yang mereka kerjakan. Di tahun anggaran 2022 itu hampir ratusan paket. Sehingga dia mengatakan bahwa saya tidak kontrol semua paket itu. Tapi nanti kita kaji keterlibatannya sejauh mana. Seperti yang dia ceritakan atau model seperti apa. Kita masih dalami di saksi-saksi. Itu pengakuan dari dia. Sedangkan yang dari saksi-saksi masih kita dalami, kita ekspos bersama dan teman-teman bahas bersama kira-kira model seperti apa, kira-kira siapa yang layak dan paling bertanggung jawab. Tapi kita masih dalami. Belum bisa kita simpulkan arahnya kemana. Tapi untuk lolos tidak mungkin. Kita tidak tahu. Sambil menunggu hasil pemeriksaan. Pasti dalam waktu dekat ya, gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada hambatan, tidak ada kendala yang cukup berarti sehingga menghambat jalannya penyidikan ini. Kita juga berharap penyidikan ini cepat selesai, cepat terang, jadi kita bisa tahu seperti apa kasus ini. Berarti paling cepat Pemeriksaannya biar jangan ada tebak-tebak di luar. Iya, paling tidak supaya jangan ada tebak-tebak. Oh, mungkin begini. Makanya kita agak mempercepat biar cepat menjadi terang kasus ini. paling lama mungkin bulan depan sudah bisa tetapkan. Tergantung ahlinya, ada kesempatan, tergantung ahlinya ada waktu, karena setelah kita berkoordinasi kemarin dia akan buah dengan di Keva, dan mungkin nanti di kejari lain juga minta, sehingga waktunya itu kita memang belum bisa pastikan. Sementara ini masih berproses.